Perkenalkan, nama saya Resta Yulisa. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023-2024 program studi pendidikan matematika di LPPK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2008230010. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 2 Karangtengah. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Jangan depan grup. Stop grup. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Hari ini ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Ya, kita belajar tentang materi perbandingan berbaris nilai ya. Sebelum pelajaran mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk baca doa. Belum belajar, marilah kita baca doa, mulai.
kembali ya. Oke. Sekarang menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Leticia. Silakan Leticia ke depan. Dimohon berdiri. nanti kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, permasalahan ke-1 yaitu jika suatu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang memerlukan waktu 6 jam.
oleh 3 orang memerlukan waktu hanya 2 jam. Bentuk pernyataan tersebut disebut perbandingan berbalik nilai. Jadi gini, kemarin tuh kalau perbandingan senilai itu kalau variabelnya naik maka harganya juga naik ya. Tadi pengertian dari Anissa apa sih? Anissa coba diulang lagi pengertian dari perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan dua variabel atau yang punya satu variabel bertambah maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Ya variabel bertambah maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah ya, sama jadinya. Misalkan kita membeli buku, beli bukunya misalkan satu bukunya itu harganya 5.000, terus misalkan ditambah lagi beli bukunya 2 maka harganya juga akan bertambah ya. Itu pengertian dari perbandingan senilai. Nah di sini untuk perbandingan berbalik nilai, jika suatu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang memerlukan waktu 6 jam. Satu orang memerlukan waktu 6 jam. Tetapi jika dikerjakan oleh 3 orang memerlukan waktu hanya 2 jam. Jadi kalau misalnya kita dikerjakan banyak orang, maka waktunya semakin berkurang atau makin bertambah? Berkurang. Waktunya akan berkurang. Kalau misalkan dikerjakan oleh berapa orang? 3 orang. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalau misalkan piket, ya kalian piket, kalau dikerjakannya bareng-bareng, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Ya, itu yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Lihat lagi permasalahan kedua. Begitu juga jika ke sekolah berjalan kaki, tentu waktunya akan lebih lama. Begitu juga jika ke sekolah berjalan kaki, tentu waktunya akan lebih lama. Jika ke sekolah kita dengan naik sepeda, di sini terjadi perbandingan berbalik nilai antara waktu dan kecepatan. Ya, kalau kita misalkan di sini ada yang rumahnya di sekitar Paus, ada ya. Kalau misalkan kalian berjalan dari rumah ke sekolah, waktu yang dibutuhkan semakin lama atau semakin berkurang? Kalau misalkan jalan kaki dengan bersepeda, kalau berjalan kaki, nah berarti semakin lama waktunya. Kalau kita ke sekolahnya berangkatnya menggunakan sepeda, maka waktunya akan semakin cepat. Ya, itu perbandingan berbalik nilai. Oh iya, kalau kita jalan, waktu yang dibutuhkan semakin lama. Yang contohnya apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, yang berbalik nilai contohnya apa? Apa? Coba Leticia, perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kecepatan dan waktu, contohnya apa? Contohnya ke sekolah pakai motor. Ya, sekolah pakai motor dengan apa? Dengan perbandingannya dengan apa? Kalau dengan waktu, misalkan kita ke sekolahnya pakai motor nih, kecepatannya misalkan 40 km per jam dengan 20 km per jam, mana yang akan lebih cepat? 40. Apa yang ditempuhnya? Lebih cepat. Ya, lebih cepat waktu yang dibutuhkan. Oh iya, jalannya tadi menggunakan motornya kecepatannya 40 dengan 20. Maka kalau 40 km per jam, waktu yang ditempuhnya sebentar. Beda lagi dengan yang 20 km, waktunya akan semakin lambat. Contoh lagi, apa lagi? Ada yang tahu contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada yang tahu ya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari? Berbalik nilai tentang apa? Tadi kecepatan dan waktu, apa lagi? Apa lagi? Ada yang tahu? Peternak, kalau misalkan kita beternak ayam, misalkan kita beternak ayam, ayamnya misalkan ada 10 ekor, berarti pakan yang digunakannya akan lebih lama ya. Kalau misalkan si ayamnya itu dijual misalkan kita jual 2
Oke. Lihat di sini contoh suatu pekerjaan dapat diselesaikan 12 orang dalam 15 hari. Karena suatu hal pekerjaan harus selesai dalam 9 hari, banyak pekerjaan tambahan supaya pekerja itu selesai tepat waktu adalah bertambah atau berkurang si pekerja ini? Siapa yang tahu? Harus ditambah berapa supaya pekerjaan itu akan selesai dalam kurun waktu 9 hari? Kalau 12 orang 15 hari, kalau 9 hari, pekerjaannya harus bertambah atau dikurangi? Bertambah. Berapa? Harus ditambah berapa? Berapa? Ada yang tahu? Kita gunakan rumus perbandingan yang kali silang itu. Ayo, berapa? Kalau 12 orang 15 hari, kalau 9 hari berapa orang atau berapa pekerja yang harus ditambahnya? Terus sekarang ibu pengennya jadi 9 hari selesainya, maka pekerjaannya harus ditambah atau dikurangi? Ditambah berapa supaya lebih cepat? Ditambah berapa? Silakan kalian hitung dulu. Hitung. Kalian gunakan perbandingan dulu, terus nanti turunkan rumus yang kali silang. 12 per 15. Terus sekarang sininya di sini per 9. Yuk, berapa? Ada yang tahu nggak? Ayo hitung dulu berapa? Tadi 12 orang, maksudnya berapa waktunya? 15 hari. Ini untuk orang dan ini untuk waktu. Terus jika ini sudah diketahui ya S-nya. Ininya berapa? 9 hari, 8 kali 9. Yuk. Ya, silakan. 12 per 15 hari. 15 per 9 per 12 hari. Ya, ada yang sudah?
ya gerakan 48. Kalau ada air berarti 12 kali sama sampai meledak. 12 terus orang begini terus dari hati inteks sama dengan ya aku bisa karena selatan berapa kan 15 kali oh berarti ya semua bukan 15 kali selatan dibagi 12 ini begini 15 kali selatan berapa? 103 5 ya? Per 15 125 per 15 itu berapa? 15 kali 5 ya 8 15 kali 9 berapa? Ya 9 berarti kalau 12 orang berarti kali 12 tambah 9 ya 12 tambah 9 12 orang 15 kali berarti berapa? Tambah jadi 12 ditambah 9 21 berarti 21 orang. Oke udah ada yang ketemu berapa? 21 ya berarti harus ditambah berapa dari tadi? 12 ditambah 9 12 ditambah 9 itu 21 maka pekerja yang ngajak pekerja tambahan supaya pekerja itu selesai tepat waktu adalah 9 orang ya oke nah tadi ini udah kelompoknya ya yang itu menjawab betul ya banyak pekerja yang harus ditambah itu sebanyak 9 orang perhatikan yang tadi permasalahan yang tadi nih contoh yang tadi suatu pekerja dapat diselesaikan 12 orang dalam waktu 15 hari karena suatu hal pekerjaan harus selesai dalam 9 hari banyak pekerja tambahan supaya pekerjaan itu tepat waktu cepat beres nah tadi kelompok Yayang menjawab yaitu dengan 9 orang ya 9 orang yang harus ditambah ini 9 maka banyaknya jadi pekerjanya itu 20 orang tadi 12 orang itu dikerjakan apa? Nah 12 orang waktunya 15 hari untuk lebih cepat 9 hari itu maka pekerjanya harus ditambah 9 maka jumlahnya berapa? 21 orang ya oke nah sekarang ibu akan membagi LKPD silakan kalian isi LKPD-nya silakan isi berkelompok LKPD-nya
jam, waktu tempuhnya ada 6 jam, jaraknya 360 km. Kolom kedua ada 90 km per jam, waktu tempuhnya 4 jam, jaraknya 360 km. Kolom ketiga ada kecepatannya 72 km per jam, waktu tempuhnya 5 jam, jarak kilometernya 360 km. Kolom keempat ada kecepatannya 75 km per jam, waktu tempuhnya 4,8 jam, jaraknya 360 km. Yang kolom terakhir kecepatannya 80 km per jam, waktu tempuhnya 4,5 jam, jaraknya 360 km. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk siapa yang sudah bagus. Silakan kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok Yayan sudah selesai? Kelompok Anissa? Sudah selesai? Silakan kelompok Anissa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil ada kecepatan. Kecepatannya 60, waktu tempuhnya 6 jam, jaraknya 360. Kolom kedua kecepatannya 90, waktu tempuhnya 4 jam, jaraknya 360. Kolom ketiga kecepatannya 72, waktu yang ditempuh 5 jam, jaraknya 360. Kolom keempat kecepatannya 75, waktu yang ditempuh 4,8, jaraknya 360. Kolom kelima kecepatannya 80, waktu yang ditempuhnya 4,5, jaraknya 360. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok. Ada yang mau tampil lagi ke depan? Kelompok Yaya, silakan kelompok Yaya. Kelompok Yaya, silakan ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Kecepatannya ada kecepatannya 60 km per jam, waktu tempuhnya 6 jam, jarak kilometernya 360. Kolom kedua kecepatannya 90, waktu tempuhnya 4 jam, jarak kilometernya 360. Kolom ketiga kecepatannya 72, waktu tempuhnya 5 jam, jarak tempuhnya 360. Kolom keempat kecepatannya 75, waktu tempuhnya 4,8, jaraknya 360. Kolom kelima kecepatannya 80, waktu tempuhnya 4,5, jarak tempuhnya 360. Sekian dari saya, maaf bila berkesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk hari ini ya, Ibu menjelaskan tentang perbandingan berbalik nilai ya. Kita simpulkan apa sih yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang berkebalikannya. Artinya jika nilai A semakin besar, maka nilai B akan semakin kecil ya. Sebaliknya ya, kalau semakin nilai B-nya semakin besar, maka nilai A-nya semakin kecil ya. Ini kesimpulan dari perbandingan berbalik nilai. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke bab baru ya. Kita belajar tentang bangun ruang. Kita belajar tentang bangun ruang untuk pertemuan berikutnya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.